Apakah di sini bisa menggadaikan barang? Bisa-bisa mau gadai apa? Lihat ini barang bagus. Mangkuk keramik biru putih dari zaman Kaisar Qianlong, lihatlah warnanya. Dan lihatlah capnya semuanya. Jelas terlihat. Berapa yang kamu minta? 80.000. Kamu bisa jual lagi dengan harga 200.000, aku hanya butuh uang sekarang. Jadi datang ke sini. Tapi ini. Penipu barang rongsokan 8.000 kamu jual dengan harga ganda ya? Kalau tidak mau aku cari orang lain deh. Aku juga tidak mengerti ini, jangan sampai tertipu lagi. Kurasa lebih baik. Kita mau 100.000 semua barang ini. Kita ambil. Xiao Fuxing, kamu gila ya? Bagaimana kalau dia penipu? Tenang mama, aku jamin kamu tidak akan rugi. 100.000 tidak masalah. Kamu bisa bayar sekarang? Nih 100.000 di sini, tapi nanti kamu tidak boleh minta kembali. Xiao Fuxing itu adalah semua harta kita, kamu berikan semuanya. Kalau dia penipu, kita makan apa? Mama tenang dulu, dengar aku. Ya, Mangkuk ini palsu, kamu tapi kertas ini berharga. bilang ini. Mama, kamu benar-benar harus percaya padaku, kamu lupa. Aku bisa melihat nilai segala sesuatu. Benar, waktu itu ranjau yang gagal meledak. Dia benar, baiklah. Mari kita coba di toko antik, tapi kalau barang-barang ini tidak laku, kamu pasti mati. Cantik ya? Ini lumayan. Aku bilang juga di toko ini. Kok bau miskin banget. Ternyata kamu lama tidak bertemu. King Lan. Sayang, aku perkenalkan. Ini adalah mantan ratu sekolah yang putus sekolah. Ini suamiku, CEO Grup Fu. Oh, Kudengar dulu kamu hamil sebelum menikah. Sampai dikeluarkan dari sekolah, kenapa? Tahun-tahun ini sembunyi-sembunyi melahirkan anak. kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu, hal ini tidak akan terjadi. Pintu kamar 506 sepertinya terbuka. Lemparkan dia masuk. Kenapa dia si ratu sekolah miskin? Selalu mengalahkan aku, ini yang aku mau. Aku mau membuatnya hancur. Menghilang dari Hai Cheng. Lemparkan dia masuk. Pergi. Panas sekali. Kamu baik-baik saja. Kamu dingin sekali. Nyaman sekali. Aku juga bermaksud baik seperti kamu. Orang miskin dan kasar tidak seperti aku. Bisa menemukan suami yang baik. Aku juga berpikir kalau pria itu bertanggung jawab padamu. Setengah hidupmu akan aman. Sayang sekali susah-susah hamil. Ternyata janin mati. Sayang, aku pikir nasibnya sangat buruk. Membunuh orang tuanya sendiri, dan membunuh anaknya sendiri mungkin dalam takdirmu. Tidak seharusnya memiliki keluarga.
Anak kecil, aku sarankan kamu menjauh darinya, agar suatu hari kamu tidak celaka. Benar? Kalian berdua orang jahat, hari ini aku akan menghabisi kalian. Kamu ngomong apa? Aku memang anak kandung Mama. Mama punya keluarga. Sing Sing. Mama, ayo kita cari manajer toko dulu jual barang. Jangan hiraukan mereka. Minggir. Manajer, apakah toko ini masih menerima barang antik? Masih boleh tahu apa yang ingin Anda jual? Ini dari zaman Kaisar Qianlong. Tidak mungkin keluarganya punya hutang jutaan, mana mungkin punya barang bagus seperti ini. Manajer tidak perlu lihat lagi, barang ini pasti palsu. Kenapa kamu bilang ini palsu? Cap ini terlalu rapi. Tidak ada goyangan sama sekali. Pasti dibuat mesin. Maaf ya Nona. Mr. Fu ini adalah pakar barang antik, kalau dia bilang palsu, pasti palsu. Lin Momo bawa barang jelek begini mau tipu orang. Kamu gila ya? Apakah kamu salah paham? Kapan aku bilang mau jual mangkuk ini? Yang mau kami jual adalah ini. Kenapa di atas ribut sekali? Sepertinya ada orang jual barang tapi ada masalah. Ayo kita lihat. Manajer ini benar-benar harta karun. Harganya jutaan. Aku dan Mama juga dapat ini. Tidak perlu banyak, 100 juta saja. 100 juta sepengetahuanku. Tidak ada pelukis dari dinasti manapun yang melukis coretan seperti ini. Kamu tidak tahu apa-apa. Tidak bisa bilang lukisan ini tidak berharga. Manajer, aku jamin, lukisan ini tidak hanya berharga. Aku juga tahu berapa harganya kalau dilelang. Sekarang ngomong sembarangan tanpa pikir panjang. Kamu pikir benar ada orang yang mau beli lukisanmu? Aku yang beli. Dia dan wanita malam itu. Mr. Gu, kenapa? Baru-baru ini bisnisnya terlalu sukses. Mau buang uang di sini. Bisnisku. Sepertinya bukan urusanmu. Anak kecil, tadi kamu bilang. Lukisan ini harganya berapa? 3 juta. Di kartu ini ada 1 juta, kita sudah lunas. Sing Sing, kamu benar-benar berhasil. Bagus sekali, akhirnya tidak perlu lagi dengan Mama. Minum angin utara. Tinggalkan nomor teleponmu. Kenapa? Jika lukisan ini besok tidak terjual 3 juta, aku akan mencarimu. Baiklah. Nak, semangat ya. Aku percaya padamu. Ayah. Mama, cepat duduklah. Mataku sudah pusing. Aduh, kamu tidak khawatir. Jika lukisan itu tidak terjual, kita benar-benar selesai. Halo, Apakah ini Nona Lin? apakah ini Pak Gu? Lukisan kemarin sudah terjual. Sayangnya lukisan itu tidak terjual 3 juta. Lalu bagaimana dengan 1 juta kemarin? Pak Gu, apakah aku harus bekerja sekarang untuk membayar utangku? Harga akhir lukisan itu melebihi 3 juta. Apa? Kamu tidak bercanda. Aku tidak begitu senggang, tapi jelas putrimu. Sangat berbakat, aku juga sudah menyelidikimu. Dulu pasukan khusus. Ya, Jadi aku berencana mempekerjakan putrimu sebagai penasihat bisnisku, dan kamu sebagai pengawal pribadiku. Pak Gu, meskipun aku dulu pasukan khusus, tapi itu, Bagaimana dengan 100.000 sebulan? baik, aku setuju. Ya ampun, memang ayahku. Sangat kaya.
Lukisan kemarin terbukti dibuat oleh master dari dinasti Yuan. Tidak hanya pelukis ini hanya membuat satu lukisan seumur hidupnya. Di seluruh dunia hanya ada satu. Jadi harga akhirnya 6 juta. Setinggi itu. Jadi nak, bagaimana kamu bisa melihat nilai lukisan itu? Jika kamu mau menjadi ayahku, jadikan suami ibuku, aku akan memberitahumu. Aduh, ngomong apa sih? Maaf ya Pak Gu. Sing dia ngomong sembarangan. Tidak apa-apa, anak-anak kan belum tahu. Tapi grup Gu sudah menjadi perusahaan teratas di Haicheng. Kenapa masih mempekerjakan kami? 3 keluarga besar Haicheng, keluarga Gu, keluarga Fu dan keluarga Hitapi 2 tahun terakhir. Bisnis keluarga Gu ditekan oleh 2 keluarga lainnya sampai sulit bernapas. Angka-angka tidak stabil artinya benar-benar ada risiko bangkrut. Mama, aku rasa papa bilang benar. Artinya, kaki yang baru kita pegang mungkin saja bangkrut. Ya, Lalu sudah ada titik terobosan apa belum? Besok lusa pasar batu giok terbesar di Haicheng akan dibuka untuk pemilihan batu. Saat itu 2 keluarga lainnya juga akan datang. Jika kita bisa memilih bahan batu giok terbaik, mungkin bisa mengambil inisiatif di pasar batu giok. tenang, aku pasti akan membantu papa memilih batu yang terbaik. Ini Pak Gu. Pak Hilama tidak bertemu. Aku tahu hal seperti ini. Keluarga Gu pasti ikut campur. Hanya saja tidak menyangka Lin Momo ini benar-benar berhasil mendekati Pak Gu dan membawa si kecil yang merepotkan. Tidak tahu berapa banyak usaha diranjang. Kamu bilang siapa merepotkan? Pak Fu, tolong jaga orangmu. Jangan biarkan dia bergosip sembarangan. Pak Gu lama tidak bertemu, aku kasih tahu ya. Aku sengaja menyimpan satu bahan yang bagus untukmu nanti setelah yang lain selesai lelang. Aku akan keluarkan untukmu beli. Terima kasih Pawang, aku datang khusus untuk ini. Ayo, kita sudah berteman lama, jangan sungkan. Angka di kepala papa kenapa semakin tidak stabil? Jangan-jangan. Sing jangan melamun, cepat lihat. Batu mana yang paling berharga, jangan sampai papa rugi. Mama itu. Apa maksud kalian? Yang datang duluan yang dapat, Pak Gu pasti. Nggak ngerti aturan ini kan? Jelas kalian bermain curang, mengambil bahan yang sudah kami incar duluan. Tidak ada pedagang yang tidak licik, jangan bilang. Kamu mau panggil polisi untuk memukuli kami. Kamu, Sudahlah, biarkan mereka saja. Kamu hati-hati jangan sampai terluka. tidak, jangan pukul sampai mati. Kok bisa jatuh begitu saja? Apa belum makan? Atau jangan-jangan memang sengaja ingin menipu uang kami ya? Tidak apa-apa, cari lagi saja. Mengapa dia tiba-tiba turun tangan? Refleks tentara spesial tidak akan benar-benar melukai pria kekar yang sudah makan dengan baik ini kan? Tuan Gu bagaimana? Ini tidak diberi penjelasan. Maafkan saya Tuan Fu, bodyguard saya ini agak ceroboh. Saya minta maaf atas nama dia orangmu. Masih hidup kan? Sampah tak berguna, minggir kalian. Bersikaplah baik-baik, Tuan Gu. Bahan yang saya sisakan untukmu sudah siap. Nanti kamu tinggal ambil saja. Tuan Gu, apakah di dalam ini mungkin ada tipu muslihat? Tenang saja Nyonya Wang adalah teman lama saya. Dan batu ini harganya 1 juta. Seharusnya tidak ada masalah. Baiklah. Tuan Fu, apa maksudmu ini? Tampaknya kita mengincar bahan yang sama. Kalau begitu aku akan keluarkan 3 juta hei. Tidak masalah. Jika Tuan Fu ingin bermain, saya ikut, saya tambah menjadi 5 juta. Ternyata Tuan Gu benar-benar kaya raya ya. Kalau begitu aku harus relakan saja. Ayah, jangan beli. Loh, kenapa anak kecil ini lagi? Mengapa tidak boleh beli? Ini hanya batu biasa. 10 rupiah pun mungkin tidak ada yang mau. Kamu jangan sekali-kali beli ya.
Tuanku anak kecil ini dia tahu apa. Batu ini dari kulitnya hingga kilauannya. Semua kualitas terbaik istri dan saya. Benar-benar merelakannya untuk Anda. Kamu bukan merelakan, kamu hanya ingin menipuku. Anak kecil bodoh apa sih yang kamu tahu? Sing-sing jika kamu merasa. Kita seharusnya tidak membeli batu itu, kalau begitu menurutmu kita harus membeli yang mana? Ini yang baru saja. Aku ambil dari tanah di sana. Adik kecil, apakah kamu keliru? Tumpukan itu semua limbah 6 yuan per kilo pun, tidak ada yang mau beli. Memang benar bodoh Lin Momo. Jangan-jangan kamu pikir anakmu kemarin beruntung. Tebak lukisan dengan benar kali ini juga bisa ada keajaiban. Ayah ibu, apa kalian tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin sayang ibu tentu percaya padamu. Tapi ini bisnis Pak Gu. Kita tidak bisa. Batu ini aku yang beli. Bukan Pak Gu, kamu gila ya. Batu besar ini, aku sudah tolak banyak orang, sengaja menyimpannya untukmu. Sekarang kamu malah bikin ini jatuh ke tanganku. Manajer uang aku ingat di sini. Sepertinya tidak ada aturan jual beli paksakan. Sekarang juga bayar dengan kartu dan aku mau langsung buka batu ini. Pak Gu benar-benar gila. Membiarkan batu yang harganya naik tidak dibeli. Malah beli limbah dengan harga mahal menurutku. Grup Gu ini benar-benar mau bangkrut. Memang benar kemampuannya tidak berkurang. Membunuh orang tua kandungnya sendiri. Lalu membunuh anak kandungnya sendiri. Baru ikut grup Gu sebentar sepertinya. Juga mau bikin grup Gu bangkrut. Nona Kinglan. Kalau kamu tidak bisa diam, aku bisa mengajarkanmu. Jangan pikir aku tidak tahu rantai keuangan grup Gu. Sudah tidak banyak lagi. Kalau 5 juta ini rugi menurutku grup Gu. Besok pasti bangkrut. Pak Gu, apa yang mereka katakan benar. Ya, Kamu gila, kamu sedang mempertaruhkan grup Gu. aku percaya kamu dan dia adalah keberuntunganku. Pak Gu, batunya. Batunya naik dan itu. Kaisar Hijau. Apa? Benar-benar Kaisar Hijau, tidak mungkin kan keberuntungannya terlalu bagus. Benar. Bukankah ini limbah, bagaimana bisa Kaisar Hijau? Apa kamu dan Gujinyan menjebakku? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Pak Fu, aku selalu orangmu, bagaimana dengan batu ini? Aku benar-benar tidak tahu. Itu cuma bukti kalian bodoh. Mama, dengan batu ini kita bisa menghasilkan banyak uang kan? Ya, kamu memang bintang keberuntungan kecil. Hebat. Maaf ya Pak Fu, sepertinya kali ini kamilah yang menang, anggap saja. Saya sudah menjelajahi pasar batu giok untuk keluarga Fu. Sebelumnya ayo pergi. Keren banget, gimana kamu bisa sehebat ini? Batu ini, apapun yang terjadi harus saya dapatkan, kamu cari cara. Pak Gu, kamu mengambil barang bagus ini. Dari saya tidakkah seharusnya kamu memberi sedikit imbalan? Kalau tidak, bagaimana bisnis kita selanjutnya akan berjalan? Apa maksudmu? Pak Gu, selama bertahun-tahun kamu mengambil barang dari saya, sepertinya saya tidak pernah meminta biaya perkenalan atau biaya penilaian dari kamu. Jadi tolong hari ini, lunasi semua biaya itu. Tidak banyak, hanya 7 juta. Kalau kamu tidak bisa membayar, gunakan batu ini sebagai gantinya. 7 juta, kamu gila ya? Benar, dulu tidak pernah minta, sekarang minta. Saya rasa hari ini kamu cuma iri. Karena kami dapat batu bagus. Kalau begitu kamu menolak membayar, tidak ada pilihan. Panggil orang. Kalau begitu, saya tidak keberatan mengalahkan semua orang dulu. Sebelum pergi, lindungi bintang keberuntungan kecil. Baik. Mama, Tenang, Mama sangat kuat. ada ide, tunggu sebentar. Saya berikan batu ini pada kalian, bagaimana? Apa yang kamu bicarakan, batu itu tidak boleh diberikan. Saya bisa berikan batu ini tapi hanya setengah. Apa yang kamu lakukan, ambil sekarang sebelum kamu berubah pikiran. Tidakkah kamu merasa ada yang aneh dengan gadis kecil ini? Bagaimana dia selalu bisa memilih batu yang bagus? Maksudmu? Kalau begitu kalian pilih dulu. Baiklah, saya pilih yang ini untuk kalian. Apa yang kamu lakukan? Saya suruh kalian memilih, bukan memilih yang mana untuk kalian. Dengan batu ini setidaknya kita bisa balik modal 3 miliar. Fu Chenyo, pertama dia menjebak saya. Sekarang dia terang-terangan mencuri, kamu tidak takut? Akan diejek orang jika ini tersebar. Sayang sekali, siapa yang menyuruh grup Gu kalah dari saya? Kalau bisa beli saja kembali. Kamu. Meskipun ini tidak semahal itu, tapi masih lumayan, ibu, jangan sedih. Kali ini kita juga bisa untung banyak. Baiklah.
Maka percaya sekali lagi padamu. Ayo kita pergi. Ayo. Minggir. Tidak mungkin potong lagi Pak Fu. Hanya tersisa ini. Meskipun ada batu giok kaisar, juga tidak bisa dijual mahal. Gu Jingyan. Lau Gu kali ini untung besar. Bagaimana hebat kan? Apa yang dilihat sampai tertawa senang? Itu batu yang kita pilih harganya melonjak. Bahkan lebih baik dari itu ayo. Lau Gu ini. Anak saya. Menurut berita terbaru dari Financial Daily, grup Fu Haicheng kemarin membeli batu dengan harga jutaan, ternyata hanya batu biasa sepertinya kali ini. Saham grup Fu sulit naik dalam waktu dekat. Ayo pergi Lau Gu. Jadi Sing Sing, batu yang kamu pilih hari itu. Dari awal saya sudah curiga mereka mau curang. Jadi saya pilih bagian yang tidak berguna. Sing-sing kita ini sangat pintar. Jadi yang merah hijau di atas ini. Apa itu? Perusahaan Cian. Apa itu? Sing-sing kamu umur berapa? 6 tahun. Sudah sekolah. Harus sekolah. Pak Gu bilang biaya sekolah di sini jutaan setahun. Banyak orang kaya di Haicheng ya. Ya banyak jutawan. Kenapa di sana banyak orang? Kalian tidak tahu itu karena orang terkaya dari kota sebelah datang ke sini. Orang terkaya. Ya dengar-dengar pengusaha wanita itu berencana buka pasar di Haicheng. Tinggal sementara hari ini datang untuk anaknya. Melihat sekolah semua orang berpikir tentang hubungan. Anda tidak akan lewat. Aduh. Sekarang hantu miskin bisa datang ke sekolah bangsawan. Saya tidak tahu berapa kali Gujingan tidur. Kalian bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Apa maksudmu? Kau sebagai bos Fu. Masalah kerugian batu giok tidak punya anak. Datang ke sekolah untuk bersenang-senang, bukankah ini solusi cepat? Bagaimana kalau tidak punya anak? Lagi pula saya mengandalkan suami saya. Tidak seperti kamu, lahir mati di usia muda. Anda hanya dapat memuaskan diri sendiri dengan mengadopsi pelacur kecil. Apa yang kamu lakukan? Selain itu putri saya mencoba. Kau tak takut ditangkap? Lepaskan aku. Ibu tidak marah. Maaf. Ingin melihat sesuatu yang menarik. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Apakah kamu? Kakak lihat dengan jelas, oke? Tapi ada jarak, aku bukan siamang. Bagaimana mungkin tidak ada fungsi khusus yang dapat membalik teko di sekitar Anda? Kau terlalu tidak masuk akal. Dan wajah menyalahkan orang lain. Saya tidak ingin anak saya bekerja dengan anaknya. Apakah Anda melakukannya atau tidak? Anda harus kehilangan uang. Kau pikir uang itu gila? Kau tidak tahu siapa aku Fu, tapi ini sekolah. Untuk investor terbesar. Aku bisa membiarkan gadis kecil ini keluar dari sekolah. Kau tidak ingin dia menjadi buta huruf. Kau menyalahgunakan kekuasaan. Apakah kamu tidak takut mendiskreditkan Fu? Ibu, aku tidak akan pergi ke sekolah. Omong kosong apa? Berapa harganya? 1 juta. Apa? Rok rusak ini bernilai 1 juta. Anda bisa melihat dengan jelas. Ini adalah hari ulang tahun suamiku. Merek Gaoding untuk saya. Bibi, apa kau memakai rok yang salah? Barang ini paling banyak 500 yuan. Kamu ini anak kecil ngomong apa sih? Tolong deh lihat yang bener dong. Ini kan merek high-end dari White City Louis Vuitton. Lin Momo, kayaknya kamu cuma nggak mau ganti rugi aja. Jadi suruh anaknya ngelak ya. Aku nggak, kau jelas-jelas kamu tuh. Mau nipu kita pakai barang abal-abal. Nggak tahu malu. Aku malah merasa si cewek kecil ini ngomong bener.
Aku malah merasa, si cewek kecil ini ngomong bener. Nenek-nenek dari mana ini aku ngingetin kamu. Jangan ikut campur Nona. Kamu pakai baju keluaran kita. Masih berani ngomong begitu sama aku apa? Anda ini orang terkaya di White City. Nyonya Ji. Baju ini kan edisi terbatas keluaran Anda. Dia pasti tahu dong. Dia nodain bajunya berarti dia tantang Anda. Barusan kamu bilang si Nona Lin ini. Cuma orang biasa, kenapa dia ribut sama aku? Iya, dia orang biasa. Tapi bosnya nggak yang nyewa dia. Tapi Gujinyan. Lin Momo denger nggak? Kalau mau keluarga gue selamat, cepetan ganti rugi, kalau nggak. Kamu berarti tantang Nyonya Ji. Aku bisa ganti rugi tapi cuma 500. Anakku bilang berapa ya segitu? Anak kamu bilang berapa ya segitu? Anak kamu alat deteksi ya, aku ngingetin kamu. Cepetan ganti rugi, kalau nggak aku lapor polisi. Nona ini emang cerewet ya. Tapi sayangnya baju kamu ini. Emang palsu baju aku ini. Terbuat dari bahan katun murni plus sutra. Kalau baju kamu setengahnya polyester. Nggak nyangka istri Pak Fu ada hobi beli barang palsu. Pak Bo malah ngasih istrinya barang palsu. Itu beneran mungkin dia sendiri. Suaminya selingkuh aja nggak tahu, kasihan. Jadi gimana sih kamu bisa tahu? Baju ITU palsu. Ini itu. Baka. Aku langsung bisa bedain asli palsu. Bakat ya, itu hebat banget. Nona Lin, putri Anda ini harus benar-benar diasah ya. Ada minat untuk bekerja di perusahaan saya. Di Gu Group kami sangat baik. Saya sedang berusaha mempertemukan ayah dan ibu untuk bersama. Ternyata kamu bukan hanya bintang keberuntungan kecil, tapi juga mak comblang kecil. Anda saja orang terkaya, kalung 10 miliar. Langsung dipakai saja. Barusan kamu bilang apa? Kalung saya ini harganya berapa? Saya tidak bilang apa-apa, Anda salah dengar. Ini warisan dari ibu saya tapi tidak pernah disebutkan nilainya. Apakah sangat berharga? Nyonya Ji, jika Sing Sing bilang berapa, maka itu tidak jauh berbeda. Gu Group kebetulan memiliki tempat penilaian besar. Jika Anda percaya pada saya bisa mengajak Anda untuk menilai. Baiklah kalau begitu. Kita sepakat. Lin Momo, kamu ini. Apapun yang harus dilakukan harus mendapatkan. Kontak pihak lain untuk saya. Apa ada apa? Bisa membuat CEO Gu kita begitu khawatir. Nyonya Ji, orang terkaya di Baicheng, akan memperluas bisnis ke Haicheng, tapi tidak bisa menghubungi untuk kerjasama. Kamu lihat ini apa? Ini. Bagus sekali dengan kalung ini. Saya bisa memanfaatkan kesempatan untuk berbicara kerjasama dengan Nyonya Ji. Sing Sing, kita hebat ya. Hebat. Kamu juga hebat. Ayah benar-benar bodoh. Ingin berterima kasih pada ibu tapi tidak menunjukkan secara konkret. CEO Gu. Sepertinya. Ya, Maaf ya. tidak apa-apa, saya akan membawa Sing Sing keluar dulu. Ibu kamu dan ayah sebenarnya kenapa? Saya bilang dia bukan ayahmu. Sayang, saya tahu kamu sangat suka CEO Gu, tapi kita dan dia adalah dua dunia yang berbeda. Walaupun sangat suka, seharusnya tidak bersama. Sudah, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya perlu tumbuh dengan bahagia saja, oke? Gu Jingyan, si brengsek itu berani-beraninya merebut orang dariku. Sayang, jangan marah, aku akan cari cara. Lembaga identifikasi itu, sepertinya ada orang kita di sana. Kalau begitu kita lakukan trik ganti buntut. Wah, institusi identifikasi dibangun dengan megahnya.
Memang pantas jadi ayahku. Nyonya Ji belum sampai kamu ajak Sing Sing jalan-jalan dulu. Mama kamu temani pamanku saja. Aku mau jalan-jalan sendiri. Tenang, ini kan area pamanku. Baiklah, tapi ingat setengah jam lagi harus kembali. Oke. Aku ingat pamanku bilang, kalung Tante Ji disimpan di A13. A13? Bagaimana mirip tidak? Bagus saat penyerahan nanti. Aku akan maju dan menuduh Gujingan. Katanya dia mencoba menukar dengan yang palsu. Tapi akhirnya tidak berani, lalu Anda. Tidak baik, mereka ingin menyakiti ayah dan mama. Siapa? Oh, ternyata kamu anak kecil ini, bawa dia ke ruangan lain. Penjahat, kamu mencuri barang rumah. Dan ingin menyakiti mamaku, lepaskan aku. Aku mau cari mama. Kamu anak kecil berani melawannya. Bilang bagaimana kamu tahu kalung itu? Yang harganya miliaran. Tidak tahu. Tidak tahu juga tidak apa-apa. Yang penting aku bunuh kamu. Supaya tidak ada yang menghalangi aku lagi. Aku melihat dengan mataku. Aku bisa melihat nilai segala sesuatu. Aku tidak bercanda. Ini benar. Kamu lupa barang murahan itu. Dia sepertinya berkata benar kalau tidak. Bagaimana kalau kita cungkil matanya? Cungkil tidak perlu. Ada banyak cara untuk membutakannya. Lepaskan aku. Xiao Fuxing, kamu juga merasa ada yang terjadi pada Xiao Fuxing. Wah, sibuk mencari apa nih? Jangan-jangan sedang mencari si jalang kecil itu. Kamu sembunyikan anakku di mana? Jangan langsung tuduh aku. Dia kabur, apa hubungannya dengan aku? Kamu. Sekarang yang penting cari Xiao Fuxing dulu. Ibu Ji datang. Ibu Ji datang, kamu duluan temui dia. Sing Sing. Apakah kamu di dalam? Mama ya. Mama, kamu terluka ya? Sing Sing, kenapa matamu? Apa karena kinglan mereka? Mereka kasih aku minum sesuatu. Lalu pandanganku jadi kabur. Tidak apa, Mama sekarang bawa kamu ke rumah sakit, ayo. Tidak bisa. Kita harus cari pamanku dulu. Wanita jahat itu mau celakai dia. Mereka taruh kalung palsu di dalam kota. Agar Ibu Ji bilang, kita yang lakukan. Lalu keluarkan kalung aslinya. Jadi kita harus cari pamanku dulu. Sing Sing, kamu tahan dulu ya. Kita cari pamanku dulu. Jizong kalung ini setelah diperiksa. Dibuat dari batu langka zaman kuno. Total nilainya 1 miliar kalau dilelang. Nilainya pasti lebih tinggi. Jangan. Ini kenapa begini? Jizong, semua dia Gujingan mau ambil harta Anda. Suruh aku tukar dengan yang palsu, aku tidak mau tukar. Tapi juga tidak bisa melawannya, jadi hanya taruh 2 kalung itu bersama agar bisa kasih tahu Anda yang sebenarnya. Omong kosong, jelas-jelas mereka. Kalung palsu mereka yang siapkan untuk menjatuhkan keluarga Gu. Wanita ini kok cepat sekali. Sudah selamatkan si jalang kecil itu. Sing Sing, kenapa matamu? Cuma sakit sedikit, tidak bisa buka. Tapi pamanku jangan khawatir. Yang penting jelaskan dulu.
Datang bagaimana tidak bisa lihat. Jadi tidak bisa bedakan asli atau palsu. Lin Momo bicara harus ada bukti. Aku lihat langsung. Gu Jingyan suruh manajer Li lakukan hal kotor itu. Cepat buat yang palsu nanti kita ganti. Ini tidak baik kan? Lagi pula si Ji itu tidak akan memeriksa. Setelah kita meninggalkan Hai Cheng tidak ada bukti lagi. Saya sangat mempercayai keluarga Gu. Saya memberikan barang peninggalan ibu saya kepada kalian dan kalian malah ingin menipu saya dengan yang palsu. Nyonya Ji ini memang kelalaian saya. Tapi saya jamin keluarga Gu tidak pernah menipu Anda. Anda lihat mereka semua terluka sekarang. Sangat butuh perawatan medis, bisakah saya bawa mereka ke rumah sakit dulu? Setelah saya kembali pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. BBG Paman Gu, benar-benar tidak menipu Anda. Anda harus percaya pada saya. Ya, Ayo pergi. Gu Jingyan, sepertinya saya belum bilang kalian boleh pergi. Kalian bilang mau ke rumah sakit, bagaimana kalau malah kabur? Bawa dua orang ini lari. benar Nyonya Jilin Momo ini memang bukan orang baik. Waktu kuliah dia sudah suka berganti-ganti pacar sampai hamil. Lalu dikeluarkan dari kampus, apalagi soal kabur begini. Mata Sing Sing itu ulahmu kan? Kalau mata anak saya hari ini ada sedikit luka, saya pasti akan membalasnya berlipat ganda. Sekarang pergi dari sini. Hari ini kalau kalian tidak bisa siaran langsung, meminta maaf pada Nyonya Ji, dan menemukan kembali kalung yang hilang, jangan keluar dari pintu ini. Omong-omong mata si jalang kecil ini tidak bisa menunggu terlalu lama, kalau tidak benar-benar bisa buta loh. Kamu, Nyonya Ji. CEO Gu, saya bisa memberi waktu untuk menjelaskan. Tapi bagaimanapun juga, kembalikan dulu barang saya, kalau tidak saya akan melaporkan ke polisi. Kalau sampai dibawa ke kantor polisi, saham perusahaan Gu mungkin tidak akan bertahan. CEO Gu sebelumnya bisa mendapatkan batu berkualitas baik karena Sing Sing bisa melihat nilai dari segala sesuatu. Tapi sekarang matanya. Sekarang saya lihat bagaimana kalian bisa membalikkan keadaan. Bagaimana kapan akan mengembalikannya? Kalau tidak hanya ada pilihan ke kantor polisi. Tunggu sebentar Mama, jangan takut. Saya punya cara. Sekarang matamu saja sudah tidak jelas apa yang bisa kamu lakukan. Kalau tidak bisa, Mama akan membawamu keluar dengan paksa. Hari ini harus membawamu ke rumah sakit. Yang paling harus ke rumah sakit adalah kamu. Mama, percayalah padaku, pegang tanganku. Gila ya ini. Karena Mama adalah mamaku yang sebenarnya, jadi kemampuanku. Kamu seharusnya juga bisa menggunakannya. Hanya saja tidak tahu berapa lama bisa bertahan jadi Mama. Kamu sekarang harus segera melihat jelas. Kalung mana yang asli? Baik-baik saja. Jaga baik-baik Xiao Fuxing. Lin Momo, jangan berlagak misterius di sana. Mengulur waktu. Aku tahu yang mana yang asli. Lepaskan aku, kamu ngapain Lin Momo? Serahkan kalung asli itu padaku, kalau tidak. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Aku mana ada kalung di tubuhku. Cepat lepaskan aku. Tidak mau menyerahkan ya. Kamu gila ya? Yang gila adalah kalian pertama-tama merancang. Membuat mata putriku terluka lalu merancang jebakan. Ingin membunuhnya sekarang. Membuat dua kalung palsu untuk menipu kami. Jadi keduanya palsu. Yang asli ada di Kinglan. Aku mana ada kalung di tubuhku. Semua barangku ada di situ, silakan cari. Kalau tidak ketemu Lin Momo, kamu mati. Jangan cari lagi yang asli. Sama sekali tidak ada di situ. Aku kembalikan padaku. Nyonya Ji, perhiasanmu hanya sebagian yang asli. Dan Fu Qinyou serta Kinglan untuk menipu keluarga Gu. Membongkarnya membuat gelang ini. Sekalian mengambil keuntungan, sekarang kembali ke pemilik aslinya. Ini benar-benar sebelumnya. Yang ada di atas itu Pak Fu. Bukannya kamu bilang yang benar-benar ingin menipuku adalah Pak Gu. Lalu bagaimana menjelaskan ini? Aku. Sepertinya Pak Fu tidak bisa menjelaskan. Kalau begitu manajer Li, kamu bantu jelaskan. Maaf Pak Fu, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Gu Jingyan dia. Fu Qinyou ya, aku ingat.
Kedepannya Bai Cheng akan selamanya memasukkan keluarga Fu ke dalam daftar hitam. Pak Gu benar-benar terima kasih banyak. Malu sekali. Sebelumnya aku sempat meragukanmu. Anda terlalu baik, ini hal kecil saja. Lagi pula yang paling pantas Anda syukuri. Sebenarnya adalah mereka Sing Sing. Momo. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Anak-anak baik-baik saja, pingsan karena tekanan mental yang terlalu besar. Mata terkena sedikit kapur, untungnya dibawa tepat waktu. Tidak ada masalah besar. Bagaimana dengan Momo? Orang itu terkena peluru di bahu dan posisinya cukup parah. Meskipun tidak mengancam nyawa, tapi butuh transfusi darah. Kalau begitu transfusi saja, pakai sebanyak yang ada, jangan pedulikan uang. Ini bukan masalah uang. Golongan darahnya langka, rumah sakit biasa tidak punya stok. Lalu, Kantong darah sudah datang, kenapa tidak segera operasi? Diam saja, kenapa baik-baik? Segera. bukannya katanya tidak ada stok darah. Ah, pasien ini 7 tahun lalu pernah melahirkan di rumah sakit kami, hampir mengalami pendarahan hebat. Ini juga menjadi peringatan bagi rumah sakit kami sejak kejadian itu. Rumah sakit kami selalu punya stok untuk golongan darah ini. 7 tahun lalu. Ternyata selama ini kamu. Mama, akhirnya kamu sadar. Aku kira kamu sudah meninggal. Bodoh, Mama hanya terluka di lengan. Tidak akan mati. Lalu papa tadi. Di sana tidak makan, tidak tidur menungguimu. Aku kira. Tidak makan, tidak tidur. Sing Sing, maukah kamu pergi ke tante perawat? Minta camilan kebetulan. Aku ada hal yang ingin bicarakan dengan mamamu. Pergilah. Sing Sing. Dokter bilang kamu pernah melahirkan di rumah sakit ini. Seorang anak. Ya. 7 tahun lalu aku bertemu seorang gadis di hotel. Saat itu dia mungkin diberi obat. Obat itu mudah menguap, jadi aku juga. Jika Pak Gu ingin menggunakan hal ini untuk menuduh, tidak perlu, aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan hal ini untuk masuk keluarga kaya, atau menggunakan hal ini untuk mencari uang. Kalau kamu merasa aku di sampingmu bikin kamu susah kerja, aku bisa bawa Sing Sing pergi. Pernah aku bilang sama kamu nggak? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Terus gimana? Selalu suka sama kamu. Ayah ibu kalian kalau nggak segera temui tamu, aku bakal bawa Tante Ji ke sini. Sing Sing, ayah kasih tahu ya. Kedepannya kalau lihat ayah ibu mesra, jangan ganggu kami. Nanti ayah beliin kamu jajan, oke? Atau ayah ajak kamu ke taman bermain. Pinky Promise. 100 tahun nggak boleh berubah. Oke. Mama, kamu istirahat dulu di sini ya. Aku akan bawa Tante Ji ke sini. Kali ini benar-benar terima kasih banyak ya. Kerjasama ini cuma pembuka. Aku janji ke depannya pasar Kota Putih selalu ada tempat untuk keluarga Gu. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu tahu dulu kenapa aku bantu keluarga Fu? Karena aku pikir kamu masih punya otak. Tapi lihat sekarang. Enggak cuma saham Fu yang jatuh. Bahkan klien besar kayak Pak Ji. Enggak bisa dapat menurut kamu. Masih perlu aku pertahankan kamu? Pahi, aku mohon. Kasih aku satu kesempatan lagi. Iya Pak Hi, kasih kami satu kesempatan lagi, aku mohon. Xiao Fu Sing, iya. Anak itu, Anak. Lin Momo dan Gu Jingyan entah dari mana dapat. Anak yang punya kemampuan khusus. Katanya bisa lihat nilai dari segala sesuatu. Sekarang si bocah itu bisa tinggal di samping Lin Momo karena diadopsi. Kalau Lin Momo nemu anak kandungnya sendiri dan si anak itu nemu orang tua kandungnya sendiri, gimana?
Oke, lakukan. Aku mau dalam sebulan. Lihat si anak itu datang ke sini. Siap. Ayo pergi. Senang sekali ya. Tentu saja kamu belum pernah dengar pepatah itu. Anak tanpa orang tua seperti rumput. Ayah, kapan kita pergi ke taman bermain? Kemarin aku lihat di internet katanya. Ada diskon untuk 3 orang sekeluarga. Aku sih siap kapan saja. Tapi apa tidak masalah kalau tidak ada hubungan darah? Tidak masalah, Sing Sing adalah anak adopsiku. Jadi dia adalah anak kandungku, benar kan? Ayo. Guzong Nyonyalin, akhirnya aku bisa bertemu kalian. Anda siapa? Aku adalah Direktur Panti Asuhan Airen. Anak ini adalah anak kandung kalian. Apa? Ayah, ibu, akhirnya aku bisa bertemu kalian. Aku sangat merindukan kalian. Tunggu. Berdasarkan apa kamu mengatakan dia adalah anak kami? Hari itu, aku bawa anak ini untuk check up. Aku melihat kalian berdua sangat mirip dengan anak ini, hatiku tergerak. Lalu aku minta dokter untuk diam-diam melakukan tes DNA. Lihat ini. Apakah aku bukan anak kandung ayah, ibu? Ayah, aku sangat merindukanmu. Maaf Direktur, kedatangan kalian terlalu mendadak. Kami belum bisa memastikan benar tidaknya hal ini dan juga kami sudah punya Sing Sing. Ayah, ibu tidak mau aku lagi. Aku tidak mau pergi. Bagaimana kalau begini, kalian menetap dulu di sini? Nanti cari kesempatan untuk melakukan tes DNA lagi, bagaimana? Tidak masalah, asalkan anak ini bisa menemukan orang tua kandungnya. Aku sudah lega. Tolong bawa mereka istirahat. Ya, ayo. Ibu, kalau direktur itu berkata benar, apakah aku harus meninggalkanmu? Bodoh, mana mungkin. Sing Sing, tenang saja, kamu akan selalu menjadi anak kesayangan ayah ibu. Ayah, ibu masih sibuk, kamu main dulu di ruangan sebelah. Sebentar ya. Pergilah. Kamu ngapain? Ada orang yang benar-benar tidak tahu malu. Masih berani bertahan di sini, kamu ngomong apa? Yang kubicarakan adalah kamu si penipu. Kamu ngapain ini? Barangku ini milikku. Aku anak kandung ayah dan ibu. Yang kamu pegang, yang kamu pakai, harusnya milikku, kembalikan. Tidak mau. Lukisanku, kamu bukan anak kandung mereka. Masih berhak melukis ini. Ini semua harusnya milikku, termasuk ini. Ayah dan ibu tidak akan meninggalkanku. Mereka bilang, meskipun aku bukan anak kandung mereka, mereka tidak akan mengusirku. Mari kita lihat apakah mereka benar. Adik Sing Sing, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi ini semua ayah yang memberikanku. Ada apa? Aku hanya ingin melukis bersama adik Sing Sing. Tapi dia tidak mau. Dan mengotori tanganku. Baru ketemu sudah bertengkar, kalau begitu. Jangan melukis lagi. Ibu, aku. Kamu pikir ada kebetulan seperti ini? Aku dan Jinyan baru datang. Kebetulan melihat Sing Sing mengganggumu. Lagi pula pensil model seperti ini. Sing Sing tidak pernah menggunakannya. Usia muda tapi banyak pikiran, tidak apa-apa. Tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kamu datang tepat waktu, bawa dia pergi. Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, segera pergi. Maaf Pak Gu. Ibu, aku kira ibu akan memarahiku. Tidak mungkin kalau tidak bisa membedakan benar dan salah mata ibu. Untuk apa? Sing Sing ini kamu yang melukis. Ya, aku dan ayah ibu. Tapi dirusak. Sing Sing melukis dengan bagus, ayah sangat suka. Nanti kita bingkai ya. Laporan DNA Gujinyan sudah selesai. Bagaimana dengan Tian Xiaofei? Jelas bukan biologis.
Bintang keberuntungan kecil ini sebenarnya dokter yang kau cari. Anda dapat yakin setelah semua beberapa tahun yang lalu. Dia juga membantu saya. Anak itu lahir mati. Jadi Lin Momo mengatakan bahwa anak itu tidak mati. Aku ingin mengkremasi bayi itu. Tapi saya tidak tahu siapa yang menjatuhkan tas dan tidak mati. Masih hidup sampai sekarang. Mereka tidak tahu. Jadi siapa yang dilahirkan? Tidak ada di tangan kita sendiri. Bahkan jika gujingan mereka. Tidak mungkin untuk dengan mudah menyerahkan anak itu. Kau bilang gadis kecil itu bilang. Anda dapat melihat nilai semuanya bukan? Jadi putri kandung ini harus memiliki nilai yang sama. Aku bilang dia bisa melihat keberuntungan pada orang lain. Apa ini? Aku bertanya. Satu perusahaan. Satu yang tersisa di rumah? Biarkan saja gadis itu di saku. Apa yang salah? Ini hanya mengenai kaki. Apa yang terjadi padamu? Aku menabrak pinggang saat mencuci. Singing. Tidak apa-apa, hanya kaki yang licin. Tidak apa-apa. Anda merasa tidak? Kami sedikit kurang beruntung baru-baru ini. Memang benar bahwa saya kemarin sekolah. Makan siang apel, makan cacing. Saya juga sudah sangat tua baru-baru ini. Bagaimana dengan kamu? Saya. Gu selalu tidak baik. 3 atau 4 proyek tiba-tiba kehilangan uang, bahkan pesanan proyek paling awal bermasalah. Tuanku sekarang Tuan Lee sedang terburu-buru untuk meminta barang tapi mobil kami. Apa yang harus dilakukan jika diblokir di jalan? Gu total banjir di selatan, semua harga bahan baku kami naik. Order ini tidak akan menghasilkan untung. Kalau begitu kalian keluar dulu biar aku yang urus. Kok bisa jadi begini? Aku juga tidak tahu, yang penting sekarang adalah menyelesaikan proyek yang bermasalah lalu. Aku juga mau ikut, nanti pasti bisa bantu ayah. Memilih proyek yang paling menguntungkan. Baik, kita pergi bersama. Ayah, ibu, aku boleh ikut, kalian tidak. Kamu. Aku tahu kalian belum sepenuhnya menerima aku. Tapi waktu itu aku terlalu emosi. Aku minta maaf sama adik, maaf ya. Xiao Fei, aku tahu kamu sangat merindukan kasih sayang keluarga. Tapi acara tender ini bukan semudah membawa kamu. Lalu kamu bisa ikut. Tapi aku juga bisa membantu. Sebenarnya, aku bisa melihat aura orang. Apa katamu? Setiap orang memiliki berbagai macam aura yang berbeda, aku bisa melihatnya. Contohnya ayah. Aura kamu agak keabu-abuan. Coba kamu bilang aura kamu seperti apa? Tentu saja emas, kamu ngawur. Aku tidak ngawur, kamu tahu kenapa perusahaan ayah. Jadi begini semua karena kamu. Aura sial kamu mempengaruhi ayah dan ibu. Makanya akhir-akhir ini selalu rugi. Kamu masih berani menyebut diri bintang keberuntungan. Kamu jelas-jelas bintang sial. Diam, aku tidak peduli kamu anak kandung atau bukan. Kamu tidak boleh bicara seperti itu pada bintang keberuntungan. Aku tidak peduli, aku ini anak kandung ayah ibu. Kenapa tidak bawa aku, malah bawa dia? Aku juga bisa membantu, aku juga berguna. Sudahlah, baiklah, bawa kamu. Benarkah? Tapi ingat ya, sampai di sana jangan lari-larian. Jangan sembarangan bicara, mengerti? Aku janji. Sing-sing, kamu bisa lihat jelas tidak? Aku tidak tahu, mungkin sebelumnya. Terlalu sering digunakan. Akhir-akhir ini sering tidak jelas. Tapi ibu tenang, aku akan lebih fokus lagi. Baik, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri ya. Ibu, sepertinya aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Kamu bilang apa? Kamu cuma penipu, makanya nggak bisa lihat. Ayah ibu dia dari lahir udah bawa sial. Kalau kalian terus dekat sama dia bakal kena pengaruh juga. Kamu bilang aku bakal pengaruhi ayah ibu. Terus kamu gimana kalau kamu bisa bantu mereka? Pilih aja satu proyek, gampang banget. Ini. Kamu yakin?
Aku yakin proyek itu kelihatan bersinar emas. Pasti bakal untung besar ayah. Apa kamu nggak percaya sama aku? Tim konstruksi proyek ini di Haicheng aja. Nggak terkenal meski bisa untung. Nggak bakal bisa selamatkan keluarga Gu dari masalah. Sing Sing, kamu beneran nggak bisa lihat apa-apa lagi ya? Ayah, maaf. Aku terlalu nggak berguna. Nggak apa-apa Sing Sing kita. Yang penting sehat aja. Terus sekarang gimana kita udah datang ke sini? Nggak mungkin pulang tangan kosong kan? Selamat untuk grup Furun berhasil dapatkan proyek nomor 4. Nggak bisa nunggu lagi, kalau terus gini nggak ada kesempatan sama sekali. Ayah percaya aja sama aku sekali ini. Pasti bakal untung besar kalau nggak. Aku bakal pergi sendiri. Nggak ganggu kalian lagi. Sekarang mulai lelang proyek nomor 5. 3 juta. Ayo pergi. Apa aku terlalu nggak berguna? Gimana lancar nggak progresnya? Lancar, bahkan bisa dibilang sangat lancar. Gimana ceritanya? Proyek ini tentang pengembangan properti bidang ini sebenarnya adalah keahlian keluarga He dan Fu, tapi anehnya mereka nggak tahu kenapa kali ini nggak ada satupun yang ganggu. Dari konstruksi sampai peluncuran bisa dibilang terlalu lancar. Kamu benar, kita baru aja menekan Fuchenyo, mereka langsung datang mengaku keluarga. Bilang bisa lihat keberuntungan. Rasanya ini ditujukan buat si bintang kecil. Halo, Pak Gu, kamu udah lihat peluncurannya proyek baru kita kali ini? Ternyata lari semua, untung lebih dari 5 kali lipat. lari semua pasar sebesar itu ya? Kecanya baru-baru ini Kilyarga He dan Kilyarga Fu. Secara kolektif, mengurangi penjualan itulah yang memberi kita kesempatan. Oke, kamu terus awasi saja. Apa yang terjadi? Apakah Tian Xiaofei benar-benar bisa melihat keberuntungan? Kamu percaya? Dibandingkan keberuntungan, aku lebih merasa ini adalah Fuchenyo yang sedang menggali lubang untuk kita. Ayah, ibu, hasil tes sudah keluar. Mereka adalah ayah ibu dari adik Sing Sing. Sing Sing. Mereka adalah ayah ibuku. Ya benar nak, kepala sekolah itu. Orangnya sangat baik, mencari kita kemana-mana, baru bisa menemukan kita. Ya, kami punya hasil tes. Nak, ibu sangat merindukanmu. Maaf Sing Sing, sudah kami adopsi. Jika dia sendiri tidak mau, aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. Ibu, kamu tidak belajar di sekolah, bukan milikmu. Jangan dikuasai lagi pula. Dengan hawa burukmu ini, cepat atau lambat akan membunuh ayah ibu. Tian Xiaofei, Sing Sing, biarkan dia tinggal di mana dia mau. Meskipun kamu adalah anak kandungku, aku belum tentu akan menerimamu. Padahal kakek itu bilang asalkan aku menyentuh tangan ayah ibu Giok itu akan bersinar dan panas. Apakah dia membohongiku? Jika kali ini tidak terjadi, ternyata aku benar-benar salah mengenali. Sing Sing, aku tahu hal-hal hari ini. Mungkin sulit kamu terima, tapi selama kamu tidak mau pergi dari kami, tidak ada yang bisa membawamu pergi. Tidak, Paman Gu. Karena ayah ibuku sudah datang, aku harus pergi dengan mereka. Sing Sing. Terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Sing Sing, jika kamu tidak mau pergi, kamu bisa tinggal. Tapi, aku tidak bisa melihat apa-apa. Sama sekali tidak bisa membantu kalian. Sing Sing, kami mencintaimu bukan karena kekuatan supermu. Terima kasih atas perawatannya selama ini. Tapi aku masih harus mencari orang tua kandungku. Ya benar-benar. Kami sudah susah payah mencari putri kandung kami. Tolong kembalikan dia pada kami. Sing Sing, ingat ya. Dimanapun kamu berada nanti, kami tetap orang tuamu. Ayo pergi. Baiklah, karena hasilnya sudah keluar. Sekarang Mama akan mengurus berkasnya. Suruh orang untuk mengawasi Sing Sing diam-diam, kalau ada masalah langsung laporkan padaku Fuchenyo. Hi Hong. Kalian ini sebenarnya mau apa? Pergi sapu dulu lantainya baru pel.
Tapi bukankah aku anak kalian? Kenapa kami bawa kamu pulang? Ya supaya kamu kerja, siapa yang mau anak pembawa sial kayak kamu. Benar, dan lap lantainya sampai bersih. Kalau aku lihat sedikit saja kotor. Hari ini jangan harap makan malam, dengar tidak? Ngomong apa sih dasar rakus? Tapi aku belum makan seharian. Kamu belum kapok ya, baru saja aku bilang apa? Harus dilap sampai bersih. Kalau tidak jangan harap makan. Pergi sana, jangan bawa sial. Jadi kakek itu benar-benar menipuku ya. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Aku adalah Master Xuanzhen. Merasa kita punya jodoh. Khusus turun gunung mencari kamu. Jadi kamu adalah dewa. Kalau baju kamu tahu. Di mana orang tuaku? Aku sangat merindukan mereka. Di masa depan kamu akan menemukan mereka. Kita punya jodoh untuk sementara. Aku akan memberimu kemampuan melihat nilai segala sesuatu. Ketika kalian bertemu, giokmu akan bersinar. Menjadi hangat ketika kalian bersatu kembali. Aku akan datang. Mengambil kembali kemampuanmu. Jadi semua ini hanya mimpi. Bagaimana kabar Sing Sing? Non, semuanya baik-baik saja, tenang saja. Mama, papa mana? Papa sedang urus bisnis di Baicheng. Mama juga harus lembur di kantor. Kamu sendirian di rumah bisa jaga diri dengan baik? Ya, aku akan diam di rumah dengan baik. Halo, ini Paman Fu. Bagaimana? Paman Gu itu. Beberapa hari ini tidak ada di Haicheng. Bibi Lin juga sibuk bekerja, tidak ada yang mengawasiku. Baik, kamu manfaatkan kesempatan ini untuk mencari-cari. Lihat di villa, apakah ada dokumen penting. Mengerti. Tunggu. Aku ingat Lin Momo itu. Dulu dia pasukan khusus kan? Qian Zaifi men carry sesuatu. Pasti tidak bisa lepas dari matanya begitu. Kamu suruh orang melakukan sesuatu. Sementara Gu Jinyan tidak ada. Langsung saja dia. Aku kira tidak akan bertemu kalian lagi seumur hidupku. Apa kalian kami nanti panggil aku ibu lagi? Ya. Ayahmu beberapa hari ini kebetulan pergi ke Baicheng untuk rapat. Waktu itu dia melarang kita naik roller coaster kan? Hari ini ibumu ajak kamu main sampai puas. Hidup Mama. Sing Sing. Cepat bangun. Mama. Gadis kecil ini masih sadar, cepat selamatkan. Wanita ini tidak bisa diselamatkan, cepat selamatkan. Mama, aku tidak mau Mama. Tidak. Lukamu belum sembuh, cepat berbaring. Aku tidak mau, aku mau cari Mama. Mamamu masih di Icu, kamu belum bisa ke sana. Kamu cepat berbaring ya. Tidak, apakah Mama akan meninggal? Aku mau cari dia. Xiao Fuxing, cepat bangun, cari mama kamu. Kalau terlambat benar-benar meninggal. Dokter, orang ini benar-benar tidak bisa diselamatkan? Logam menembus dada, paru-paru infeksi parah, kami sudah berusaha maksimal. Mama, aku kenapa? Kamu kenapa datang? Sudahlah, mamamu tidak punya banyak waktu lagi. Biarkan waktu terakhir ini untuk mereka.
Apa karena uang tidak cukup? Ayahku punya uang. Ayahku direktur, aku mohon. Tolong selamatkan ibuku. Kumohon asalkan bisa menyelamatkan ibuku. Aku akan melakukan apapun. Nak, daripada kau memohon pada kami, lebih baik kau temui ibumu untuk terakhir kalinya. Sing Sing. Ibu kau tidak akan mati. Aku janji aku akan mencari dokter yang lebih hebat. Sing Sing. Ayah ibu tidak pernah terpikir untuk mengantarmu pergi. Sebentar lagi Jingyan akan datang menjemputmu pulang. Lalu bagaimana dengan ibu? Ibu juga akan pulangkan. Ibu, Ibumu hampir mati. kau, Ya, orang suci, kau sangat sakti. Tolong selamatkan ibuku. nak. Aku kira dengan memberimu kemampuan ini, bisa membantumu menemukan keluargamu. Tapi ternyata, kejadiannya berubah seperti ini. Jadi bagaimana dengan ibuku? Ibumu masih ada harapan. Giok ini mengikat hidupmu dan orang tuamu. Jika kau bersedia meneteskan darah ke giok ini, mungkin masih ada harapan. Baik, Ya, bagus sekali. Kakek, kenapa ini? Kenapa ibu belum juga bangun? luka ibumu terlalu parah sepertinya. 1 tetes darah tidak cukup. Kenapa masih tidak ada efeknya? Ini sudah takdir. Tidak mungkin, ini takdirku. Aku yang akan mengendalikannya. Jangan begitu, nak, hentikan. Bukannya 1 nyawa untuk 1 nyawa. Asalkan bisa menyelamatkan ibuku, aku akan melakukan apapun. Kau gila. Ada apa? Ayah ibu akan meninggal. Kakek bilang, asalkan darah di Jade cukup banyak, bisa menyelamatkan ibu. Saya ayahnya Sing Sing, suami Lin Momo. Bagaimana darah saya bisa dipakai? Benar-benar bisa. Tidak menyangka jodoh kalian melebihi yang saya bayangkan. Sepertinya ini masih berguna. Biarkan kamu tinggal sementara. Ibu, Sayang, Saya baik-baik saja. Saya benar-benar sembuh. ibu, kamu membuat saya sangat takut. Maaf Sing Sing. Ibu, kepalamu ada nilainya lagi. Bagus, pasti kamu baik-baik saja. Kamu bilang kamu bisa melihat nilai di kepalaku lagi. Ya, Tapi di acara lelang sebelumnya kamu bilang apapun tidak bisa kamu lihat. Sing Sing, sebelum kamu meninggalkan keluarga, gue bisa lihat. tidak bisa saat saya di rumah baru. Juga tidak bisa melihat nilai apapun. Sepertinya baru saja saat pakai Jade untuk menyelamatkan ibu.
baru bisa melihat. Bajunya salah Sing-Sing. Baju kamu sebelumnya ingat di mana? Ya, Apa ini? saya tidak tahu, saya tidak pernah menyentuh barang seperti ini. Pasti ada hubungannya dengan kejadian belakangan ini. Ya, Selidiki. Jadi fluktuasi perusahaan belakangan ini. Juga karena ini. Ya saya sudah menyuruh orang khusus menyelidiki jimat-jimat ini. Semua untuk mengubah nasib. Perlu saya selidiki siapa yang melakukan. Masih perlu selidiki siapa yang melakukannya selain Hi Hong dan Fu Chenyo. Ada siapa lagi yang akan melakukan hal seperti ini? tapi hanya dengan jimat-jimat ini. Tidak bisa menghukum Hihong mereka. Kemunculan Tian Xiaofei itu 80% juga diatur oleh mereka. Aku punya cara Hi Hong dan kawan-kawannya melakukan hal-hal ini. Tiada lain hanya ingin melihat Gu Group bangkrut lebih baik. Kita lakukan strategi balik. Laporan terbaru laporan keuangan internal Gu Group. Diperiksa dan terbukti bahwa rantai keuangan Gu Group sudah putus, tidak mampu menutupi biaya. Mungkin Gu Group akan menjadi perusahaan keluarga tua pertama di Haicheng yang bangkrut. Ayo rayakan keberhasilan kita menjatuhkan Gu Group. Dan Lin Momo itu. Hello, Fu Chenyo, aku salah. Mr. Gu, sekarang Anda mendengarkan. Tidak ada lagi semangat seperti dulu saat melawanku. Aku benar-benar tahu salah, sekarang Gu Group sudah tidak bisa bertahan lagi, aku tidak mau bangkrut. Gu Jingyan bangkrut atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku kalau tidak ada yang mau dikatakan. Aku akan menutup telepon. Tunggu. Hi Hong apakah di sampingmu? Kamu mencari aku. Mr. Hi, tolong aku sekali, di masa depan Gu Group pasti akan melayani Anda dengan setia. Kebetulan Hi Group kami selalu bekerja sama dengan M. Ada proyek komunikasi baru kebetulan. Aku akan mengirimkan sekumpulan chip ke sana. Tidak tahu apakah Gu Group mau. Mr. Hi tidak memendam dendam, mau menyelamatkan Gu Group dari kesulitan. Aku bersyukur, bagaimana mungkin menolak. Baik, besok lusa aku mengundangmu makan. Sekalian mengirimkan chip ini ke sana. Mr. Hi, aku sudah mengikuti Anda selama ini, proyek ini belum pernah aku sentuh. Mengapa Gu Jingyan bisa? Apakah kamu tidak berpikir, aku tidak benar-benar ingin memberikan Gu Group jalan keluar? Membunuh pasti harus dilakukan dengan cepat dan bersih. Tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit lagi. Mr. Gu lama tidak berjumpa. Fu Chenyo, mari kita langsung ke intinya. Di sini ada 200. Asal kamu aman mengirimkannya ke M, bukan hanya uang. Mungkin Mr. Hi akan membiarkanmu masuk mencicipi kue. Bagaimana aku tahu apakah kalian memberikan barang palsu? Gu Jingyan sudah saat ini. Apakah kamu masih punya hak untuk tawar-menawar? Fei Fei, bantu ayah lihat. Apakah chip baru ini asli? Chip-chip ini dikelilingi aura ungu. Pasti asli, mereka tidak membohongimu. Bodoh, apakah barang ini asli? Kamu tetap akan mati. Bagaimana bisa lihat nilainya dengan jelas? Sing-Sing. Pak Gu, yang kamu cari adalah anak ini kan? Sing-Sing. Ayah, Gu Jingyan, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kamu rencanakan dalam hati? Di depan mengakui Tian Xiaofei sebagai anak. Tapi di belakang menyuruh anak ini diam-diam menilai-nilai barang untukmu. Gadis kecil, beritahu ayahmu apakah ini asli. Fu Chenyo, Sing-Sing hanya seorang anak. Menangkapnya tidak ada gunanya. Aku juga tidak ingin seperti ini. Tapi kamu Gu Jingyan yang tidak bermoral duluan. Mencurigai kami gadis kecil. Beritahu ayahmu apakah ini benar-benar asli. ayah. Chip-chip ini semuanya bernilai. Mereka tidak membohongimu. Dengar, aku dan Pak Hi bermaksud baik, ingin membantumu. Kamu tidak percaya sekarang di depanmu. Hanya ada dua pilihan. Satu, bawa barang ini dan antarkan dengan baik.
Dua bersiaplah untuk bangkrut. Menurutku, yang seharusnya mengumumkan bangkrut adalah kalian. Lin Momo, kenapa kamu di sini? Kami dari tim pengawas berdasarkan laporan. Ada yang menggunakan produk palsu di sini menipu mitra. Jadi kami menyelidiki mungkin ada kesalahpahaman. Aku memang bekerja sama dengan Pak Gu tapi chip ini asli. Tidak ada penipuan sama sekali. Benar? Menurut kalian ini semua hanya chip teknologi di bidang komunikasi baru. Nilai pasarnya 10.000. Satu kotak ini bernilai 20 juta. Tapi sebenarnya, Nilainya 1 miliar tidak. Bahkan lebih tinggi. jadi tolong Pak Fu jelaskan padaku, kenapa chip biasa ini bisa dijual semahal ini? Apa maksudmu chip ini pasti tidak palsu? Nilainya lebih tinggi, kalian hanya akan semakin untung. Kalian akan begitu baik hati membiarkan kami menghasilkan uang. Kapten, saya curiga di dalam batch chip ini ada rahasia negara. Mereka ingin menggunakan kami untuk menyelundupkan diri ke luar negeri. Omongan saja, tidak ada buktinya mengapa gadis kecil ini bilang berapa harganya. Berapa harganya kami sudah memikirkannya. Jadi hari ini kami membawa alat deteksi profesional dan ahli sekali cek langsung tahu. Salah paham ini semua salah paham. Saya dan Pak Gu tidak menyepakati harga, jadi terjadi kesalahpahaman. Lepaskan. Kinglan mengganggu penegakan hukum oleh tim penegak hukum. Tidak benar, saya menyarankan kamu untuk diam saja dan melihat. Di sini, tidak hanya ada gambar pesawat tempur terbaru yang dikembangkan negara kita. TAPI juga terminal link satelit negara sekali kilyar negeri. Akibatnya tidak terbayangkan Fujianyo. Ini yang kamu sebut kesalahpahaman, ahli bawa buktinya. Saya. Ah, Kamar ini semua tanggung jawabmu, apakah kamu yang bocorkan kabarnya? tidak suamiku. Saya selalu di sampingmu, bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti ini? Percayalah padaku. Hentikan Fujianyo. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah langsung memukul wanita. Kamu ini pria macam apa? Jujur saja Fujianyo, perusahaan Gu sama sekali tidak bangkrut. Kabar yang saya berikan padamu semuanya palsu. Apa katamu? Awalnya saya hanya menggali lubang untukmu tapi tidak menyangka kamu jatuh ke lubang ini begitu cepat. Gu Jingyan, saya ingin. Jangan ada yang mendekat, kalau tidak saya akan membunuhnya. Sing sing. Sudah saya bilang jangan bergerak. Tenang dulu, kami tidak bergerak. Tenang, saya bisa tenang. Siapkan mobil dan uang untuk saya. Kalau saya sudah aman pergi dari sini, saya akan melepaskannya. Mimpi tidak mungkin saya membiarkanmu pergi, ajukan syarat lain. Gu Jingyan, kamu belum tahu ya? Gadis kecil ini adalah anak kandungmu. Apa katamu, Sing Sing? Dulu saya yang memberi obat pada Lin Momo. Langsung mengantarkannya ke kamarmu. Setelah itu dia hamil dan saya juga yang mencari dokter yang bilang bayi ini mati dalam kandungan. Tidak menyangka gadis kecil ini nasibnya begitu kuat. Bahkan masih bisa ditukar. Tidak jadi mati. Kinglan, si bintang keberuntungan saat itu baru saja lahir. Kamu berani membunuh tidak punya hati nurani. Hahaha. Kalau aku punya hati nurani, mana mungkin aku sampai seperti sekarang ini. Satu kata, mau tidak mau anakmu hidup. Kalau mau segera berikan uang, kalau tidak, aku akan mengakhiri hidupnya bersamaku. Kamu tidak terlukakan. Ayah, Biarkan ayah lihat. aku baik-baik saja. Lepaskan aku. Kalian. Lin Momo, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tunggu saja, nanti akan ada orang yang menghukummu. Kinglan, yang kamu bilang. Jangan-jangan itu Hi Hong Hi bos ya? Efek dari jimat keberuntungan ini memang bagus. Tapi ada satu kelemahan fatal. Yaitu begitu rusak, pemohon jimat akan terkena dampak buruk yang parah. Tolong sampaikan salamku pada Bos Hi. Sekarang dengan tujuan pengkhianatan negara Qinglan. Fujianyo ditangkap. Lepaskan aku. Bos, cepat panggil dukun. Cepat ya. Bos Hi ini bagaimana? Terkena dampak buruk. Apa maksudnya? Pasti jimatnya dirusak. Dan dampak buruk ini
Tidak bisa diubah apa. Bos, ada apa? Kakiku kenapa tidak terasa? Gu Jingyan. Aku pasti akan membunuhmu. Ini kakek, kenapa kakek datang? Aku lihat kalian sudah menyelesaikan krisis. Jadi datang melihat kalian. Terima kasih banyak atas bantuan Master sebelumnya menyelamatkan nyawa istriku. Terima kasih, Master. Hal kecil. Aku datang hari ini untuk membahas tentang kemampuan si bintang keberuntungan. Si bintang keberuntungan, kamu ingat bagaimana dulu aku memberikan kemampuan itu padamu? Ingat Anda bilang, pinjam dulu. Nanti saya kembalikan. Benar, saya datang untuk mengambil kemampuanmu. Tidak masalah. Dulu kalau bukan karena Anda membantu saya, mungkin saya tidak akan menemukan ayah dan ibu. Ya, tapi saya perlu mengambil kemampuan itu dan membutuhkan Xiao Fuxing. Ikut saya ke gunung, apa kalian berdua? Kira-kira butuh berapa lama? 3 hari 2 malam saja. Baiklah. Sing-Sing setelah pergi harus patuh setelah kembali. Ibu akan buatkan makanan enak ya. Ya, Ini. Sudahlah, saya malah merasa. Bukan hal yang buruk. Kenapa? Sudah berapa lama kita tidak punya waktu berdua? Sing-Sing, kamu di sana dingin tidak? tidak dingin, fasilitas di sini bagus. Selimutnya baru semua. Baik, nanti ibu jemput ya. Akhirnya bangun, saya sudah menunggu lama. Kamu mau apa? Lihat kedua kaki ini. Tahu siapa yang melakukannya? Ini hanya akibat perbuatanmu sendiri. Bagaimana masih mau mengancam keluarga Gu dengan ini? Itu tergantung apa yang bisa Gu Jingyan berikan untuk menebusmu. Bukannya ibu yang jemput. Kenapa jadi ayah? Saya juga tidak tahu, tidak bisa menghubungi ibumu. Itu ibu. Jingyan, saya seharusnya di pabrik tua di pinggiran barat cepat. Sayang. Gu Jingyan, jika kamu masih ingin melihat Lin Momo hidup, bawa juga gadis kecil itu bersamamu. Saya kasih waktu setengah jam. Terlambat 1 menit. Saya potong 1 jarinya. Segera kirim orang dan mobil ke pinggiran barat. Jangan-jangan ibu kenapa-napa? Tenang, ibumu begitu kuat. Pasti tidak akan kenapa-napa. Waktunya sudah hampir habis tapi orangnya belum datang. Lin Momo, ternyata di mata Gu Jingyan, kamu tidak begitu penting. Karena aku dan Gu Jingyan tahu, kamu adalah orang jahat yang tidak menepati janji. Kamu sama sekali tidak berniat membiarkanku hidup. Pintar. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, apalagi Gu Jingyan itu juga tidak akan kubiar hidup. Dulu keluarganya Gu memperlakukanku bagaimana? Sekarang aku akan membalasnya dengan cara yang sama. Kamu dan Gu Jingyan sebelumnya sudah kenal. Bukan cuma kenal. Ayahnya Gu Jingyan dulu hanya anjing keluarga kami. Sekadar anjing saja. Dulu, ayahku kasihan melihat ayahnya Gu Jingyan, lalu mempekerjakannya sebagai sopir. Tapi siapa sangka si bodoh itu malah mengikuti ayahku, belajar cara berbisnis. Kemudian, dia tidak hanya mengundurkan diri dan membuka usaha sendiri, bahkan merebut banyak bisnis keluarga kami. Pada akhirnya dia bahkan berani menyamakan keluarganya dengan keluarga He sebagai 3 keluarga besar di Haicheng. Sungguh tidak tahu malu.
Jika ayahnya Gu Jingyan tidak tahu malu, lalu kamu ini apa? Pengkhianat. Bermimpi menggunakan cara-cara kotor untuk menjatuhkan keluarga Gu. Tidak hanya itu, kamu bahkan mencoba memanfaatkan kami. Mengkhianati negara, menjual rahasia negara. Kamu ini siapa, apa hakmu? Menuduh Gu Jingyan. Kamu sampai seperti ini sekarang, hanya karena ulahmu sendiri. Baiklah. Kalau mereka tidak mau menebus orangnya, maka aku akan membunuh Sandra. Kamu. Bawa dia pergi. Lin Momo, kamu tahu ini di mana? Dulu ayahnya Gu Jingyan. Disinilah. Merebut jaringan keluarga Hi. Keluarga Hi kami dimanapun jatuh, di situ juga akan bangkit kembali. Sedangkan kalian semua akan lenyap satu persatu. Dan kamu adalah yang pertama. Berhenti. Tepat waktu juga ya sekarang kelihatan. Kalau kamu masih punya perasaan terhadap wanita ini. Jingyan, jangan mendekat. Ihong, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Uang luar negeri atau mengobati kakimu? Aku bisa memenuhi semuanya. Omong kosong, aku sekarang sudah lumpuh. Tidak akan bisa bangkit seumur hidup. Kalau dulu kamu tidak memohon bantuan Fu untuk merugikan keluarga Gu, tidak akan menerima balasan seperti ini. Dunia bisnis memang penuh tipu daya. Segala macam cara harus digunakan. Gu Jingyan, dengar baik-baik. Aku tidak mau uang, tidak mau keluar negeri. Aku cuma mau gadis kecil ini. Apa katamu? Aku bilang aku cuma mau anak kecil ini. Mengikutiku, bukankah dia bisa melihat nilai segala sesuatu? Aku tidak perlu sekarang juga menghancurkanmu. Asalkan aku memiliki matanya, menjadi orang terkaya, itu hanya masalah waktu saja. Kamu bermimpi. Gu Jingyan, jangan berikan Xing-Xing padanya. HMPH, katakanlah istri. Atau anak perempuan. Aku. Kalau tidak bicara, aku bunuh dia sekarang juga. Kalau aku menyerahkan diri, apakah kamu akan melepaskan ibuku? Xing-Xing, jangan. Xing-Xing. Haskin ibuku. Xing-Xing. Jadi, bisakah kamu melihat nilaiku? Bisa, kamu sangat kaya, tapi angkanya palsu. Segera bangkrut. Hahaha, betul sekali. Aku memang akan bangkrut, tapi karena ada kamu aku tidak akan bangkrut. Sekarang kamu bisa pergi mencari Gu Jingyan. Baik. Kamu namanya Xiao Fuxing, ya, ayo ceritakan pada paman. Di kota Haicheng yang luas ini. Coba tunjukkan pada paman. Tanah mana yang paling berharga? Aku sudah tidak bisa melihatnya lagi. Apa katamu? Kakek sudah mengambil kembali kemampuanku. Xing-Xing, jangan bilang padanya. Diam kamu. Walaupun kamu mengikatku di sini, tidak akan ada gunanya. Dan kamu juga tidak bisa mengalahkan ayah. Ulangi lagi. Karena kamu sudah tidak layak untuk hidup lagi, maka kalian semua akan mati bersamaku. Ayah, ibu, hati-hati. Aduh. Xing-Xing. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Ini. Sebelum pergi, kakak memberiku ini untuk menyelamatkan nyawaku. Baguslah kalau tidak apa-apa. Kamu bilang Xing-Xing akan suka pesta ulang tahun ini. Tenang saja, selama kamu yang menyiapkannya, dia pasti akan menyukainya. Oh, kalau begitu nama barunya. Aduh, yang ini. Tergantung keinginannya sendiri. Gu Changsheng. Ayah, ibu. Selamat ulang tahun.